Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Komisi Sosial Kuskupan Tanjung Karang, di mana saja saudara-saudari berada. Mengawali katekese hukum gereja kita hari ini, saya membagikan kepada para saudara pengalaman perjumpaan dengan umat yang selalu memunculkan pertanyaan. Sederhana pertanyaannya waktu itu, Romo, apakah di luar kitab suci dan tradisi suci, Gereja Katolik memiliki pedoman hidup lain yang wajib dan harus diikuti oleh seluruh orang Katolik dan Gereja Katolik di mana saja kita semua berada? Menjawab pertanyaan ini, saya memaparkan dan menjelaskan untuk kita apa yang disebut dengan tradisi kanonik dalam gereja kita. Kita tahu bersama bahwa Gereja Katolik pada prinsipnya merupakan persekutuan rohani, komunio umat beriman, spiritual yang didasarkan pada ikatan karena pembaptisan. Pada saat yang sama, Gereja Katolik juga merupakan komunio human atau persekutuan manusiawi, komunio sosial, persekutuan manusia di mana kita hidup seperti masyarakat pada umumnya. Karena itu, sebagaimana masyarakat, kita memerlukan tertib hidup bersama untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Apa itu tujuan gereja? Apa itu tujuan kita? Tujuan ini tidak datang dari gereja sendiri, melainkan dari misi Kristus yang dipercayakan kepada gereja, yakni keselamatan semua orang, salus animarum. Karena itulah muncul tradisi kanonik, sistem legalisasi dalam gereja kita. Dan paling tidak kita bisa membuat 3 fase besar terkait dengan kelahiran pembentukan tradisi kanonik ini atau kitab hukum ini. Pertama, yakni tradisi di 4 abad pertama. Kita bisa menyebut Kisah Rasul bab 15 pada fase ini, di mana para pemimpin komunitas di bawah naungan kepemimpinan para rasul waktu itu bertemu di Yerusalem untuk menjawab pertanyaan jemaat pada waktu itu. Apakah mereka yang percaya kepada Kristus dan tidak dibaptis harus juga disunat? Dan menjawab pertanyaan ini, pemimpin komunitas dan jemaat waktu itu lalu menyampaikan kepada jemaat aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang harus diikuti supaya orang bisa hidup seturut martabatnya sebagai pengikut Kristus atau orang Kristiani. Fase berikut kita bisa sebut kehadiran atau keberadaan dokumen-dokumen di 4 abad itu yang begitu berarti dan penting untuk pembentukan tradisi kanonik kita. Apa itu? Antara lain kumpulan instruksi Didache, kemudian Traditio Apostolica dari Santo Hippolytus, lalu Didaskalia Apostolorum, Canones Ecclesiastici Apostolorum, dan kemudian Concili Nicea. Melalui dokumen-dokumen ini dan Concili Nicea ini ditetapkan kemudian aturan-aturan awal menyangkut liturgi dan hidup moral, perayaan-perayaan, sakramen seperti pembaptisan, ekaristi, dan pengorganisasian jemaat, pemilihan dan pembaptisan para pejabat gereja seperti uskup, imam, dan diakon. Juga bagaimana hal pengakuan, papa pengakuan, katechumen, lektor, dan hidup itu harus diikuti oleh jemaat. Juga termasuk di dalamnya hidup para janda, pasangan nikah, dan puasa. Fase kedua, fase kemudian tampak pada sistem konsiliar yang begitu terasa dalam tradisi kanonik kita. Para uskup pada wilayah tertentu berkumpul untuk menjawab aneka isu dan problem pastoral yang muncul waktu itu. Para uskup regional ini kemudian membuat ketetapan bersama yang diberlakukan untuk wilayahnya sendiri atau wilayah-wilayah terdekatnya. Kemudian setelah tahun 800-an, sistem konsiliar ini
sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi atau pengaruh dan sumbangan personal secara yuridis. Kita bisa menyebut bagaimana pengaruh pribadi menyangkut pembentukan hukum gereja kita. Setidaknya kita bisa menyebut salah satu karya terbesarnya, yakni kumpulan karya Johannes Gratianus, yaitu Concordantia, Discordantium Canonum atau Decretum. Kemudian karya-karya lain yang bisa kita sebut seperti Decret Gregorius ke-9, Liber Sectus, dan keputusan Konsili Trento. Lalu karya pertama menyangkut tradisi kanonik ini adalah dikumandangkannya kitab hukum kanonik oleh Paus Benedictus ke-15 pada tahun 1917 sebagai penyempurnaan dari kitab hukum yang sebelumnya coba dirintis disusun oleh Paus Pius ke-10. Karena itu, kitab hukum ini lebih dikenal sebagai kitab hukum kanonik Pius Benedictus atau kitab hukum kanonik tahun 1917. Fase ketiga yang begitu penting untuk kita adalah periode Konsili Vatikan kedua dan masa sesudahnya. Paus Yohanes ke-23 di tahun 1959 mendorong dilakukannya konsili ekumenis untuk memperbaharui hidup gereja kita. Dan pada saat yang sama juga didoronglah pembaharuan pada kitab hukum kanonik lama tahun 1917 tadi. Lalu sebagai buah karyanya, yakni pada 25 Januari 1983, Paus Yohanes Paulus II mengumandangkan kitab hukum kanonik baru yang sekarang kita kenal sebagai Codex Iuris Canonici 1983 atau kitab hukum kanonik 1983. Terlebih, kitab hukum ini berlaku untuk gereja Latin. Sementara untuk gereja Katolik Timur di tahun 1990, Paus Yohanes Paulus II mengumandangkan apa yang kita kenal dengan Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum. Bagaimana kitab hukum ini berlaku, mencakup siapa saja, di mana saja? Kita akan lihat dan ikuti pada katekese untuk gereja selanjutnya. Salam jumpa.